Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang kita berdoa untuk mendapatkannya, maupun nikmat yang kita tidak pernah memintanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu mencukupi kita dengan nikmat-nikmatnya. Para jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita mengambil pelajaran dari dua buah surat pendek di dalam Al-Quran yang insyaallah hampir seluruhnya 100% dari jamaah ini hafal surat tersebut. Surat apa itu? Para ulama menyebutkan dengan surat Al-Mu'awwidhatain, surat tentang dua surat untuk meminta perlindungan. Surat apa itu? Yang pertama adalah surat Al-Falaq yang dimulai dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua adalah surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq, Tuhannya subuh. Waktu Al-Falaq adalah waktu subuh. Dari apa itu? Yang pertama adalah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa manusia, bisa rampok, bisa hewan, ya, atau mungkin bisa mobil yang tiba-tiba menabrak kita, mungkin, dan lain sebagainya. Semua ciptaan Allah mempunyai potensi untuk mencelakakan kita. Yang kedua, berlindung dari apa? Syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari malam apabila telah bulan gulita. Kita tahu bahwasanya malam adalah pusatnya sebuah kejahatan, ya, di mana terjadi kriminalitas kebanyakan terjadi di malam hari. Makanya ketika malam hari Allah menyebutkan khusus dalam surat ini, kita disuruh untuk berlindung dari malam apabila telah gelap gulita. Berlindung dari apa lagi? Yang selanjutnya adalah berlindung dari syarrin naffatsati fil 'uqad, dari sihir. Dari sihir ini juga sangat bisa untuk mencelakakan kita. Yang selanjutnya, berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasad terhadap kita. Masyaallah. Allah berfirman, ya, kita disuruh berlindung kepadanya dari 4 kejahatan ini dengan satu sifat Allah, yaitu sifat Tuhannya Al-Falaq. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menarik apa? Di dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung, ya, birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Iya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ketika di surat Al-Falaq kita disuruh berlindung kepada Allah dengan satu sifat Allah dari 4 kejahatan. Tapi uniknya di surat An-Nas ini para jemaah, kita disuruh berlindung dengan 3 sifat Allah, tapi hanya dari satu kejahatan. Kejahatan apa itu? Adalah min syarril waswasil khannas, dari bisikan. Ini menandakan apa? Bahwasanya ketika Allah berfirman
surat Al-Falaq, kejahatan yang terjadi mulai dari kejahatan makhluknya Allah, kejahatan gelap gulita, kejahatan sihir, kejahatan hasad, itu adalah kejahatan yang akan menyerang kita tapi dari faktor eksternal kita, dari luar diri kita. Dan itu sangat mungkin bisa membahayakan kita. Tapi Allah yang memberikan isyarat, ada bahaya yang lebih besar dari faktor eksternal kita. Apa itu? Adalah bisikan di dalam diri kita. Adalah bisyarul waswasil khannas, dari bisikan yang berada di dalam diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, musibah apapun yang terjadi di dalam diri kita, keluarga kita dan lain sebagainya, semuanya itu sudah terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang kita terluka hati kita, terluka diri kita, tersesat diri kita karena kita salah memberikan makna terhadap sesuatu yang menimpa diri kita. Kenapa kok bisa salah memberikan makna? Karena dia membetulkan was-was, membetulkan bisikan-bisikan dari kejahatan jin, bisikan-bisikan dari nafsunya. Maka Allah SWT berfirman, Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sungguh bisikan jiwa itu adalah ammaratun bisu', senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang perlu kita kalahkan itu adalah kejahatan yang berada di dalam diri kita. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya kita ini tidak disuruh oleh Allah bersaing dengan siapapun. Mungkin kalau kita melihat orang yang lebih baik boleh, tapi yang paling penting Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi, fa huwa rabihun." Barang siapa yang harinya itu lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka sesungguhnya kita tidak pernah dipaksa oleh Allah untuk lebih baik daripada si fulan, untuk lebih baik daripada si A, si B dan si C. Tidak. Karena apa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang melebihi kapasitas dirinya. Tapi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW apa? Kita cukup lebih baik diri kita hari ini lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Diri kita besok harus lebih baik daripada diri kita hari ini. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengukur apakah diri kita ini lebih baik atau tidak, apakah diri kita bisa mengalahkan diri kita atau tidak, maka kita bisa mengukur apakah Ramadan kita hari ini lebih baik daripada Ramadan kita yang tahun kemarin. Apakah tilawah Quran kita hari ini lebih banyak dan lebih berkualitas daripada Ramadan kita yang dulu? Maka jika itu lebih baik, maka sesungguhnya kita sudah menjadi hamba yang beruntung. Meskipun kita belum lebih baik daripada si A, si B dan si C. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada istilah, jangan pernah jadikan hari-hari berpuasa di bulan Ramadan itu seperti hari-hari di luar puasa, di luar bulan Ramadan. Tapi ada istilah, kalau bisa hari-harimu, bulan-bulan itu seperti bulan Ramadan semua. Nah, ini kan agak bingung ya. Ya, kan agak bingung. Maksudnya apa ini? Katanya Ramadan itu nggak boleh seperti bulan yang lain. Tapi kalau bisa bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan. Maka yang dimaksud apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan yang lalu, sekarang bulan Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan kita yang hari ini itu kita samakan aktivitas ibadah kita, performa ibadah kita seperti 11 bulan yang lalu yang sudah kita lalui. Dan kalau bisa, kata para ulama, 11 bulan ke depan kualitas kita seperti bulan Ramadan ini. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meningkatkan diri di Ramadan ini adalah sebuah madrasah yang sangat luar biasa. Ketika kita bisa memaksimalkannya, maka keimanan kita akan terus naik, ketakwaan kita akan terus naik. Semakin bertambah usia, semakin bertambah ketakwaan. Semakin bertambah usia, semakin bertambah keimanan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.